Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi 1 Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Bersama saya Romo Ari, kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Semoga semua saudara-saudari, Bapak Ibu sehat semangat selalu. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber daya kekuatan, perkenankanlah kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabda-Mu, dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatan-Mu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati yang kita alami, kita laksanakan dari sabda Tuhan, belajar dari Injil Tuhan tadi, memuat begitu banyak nasihat yang kalau kita telusuri satu persatu amatlah baik untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Karena Tuhan Yesus tadi mengajak kita untuk menggunakan mamon yang tidak jujur demi atau untuk hal yang baik, yang membangun persahabatan. Lalu kita diminta juga untuk setia kepada perkara-perkara kecil. Dengan demikian kita bisa juga setia pada perkara besar. Lalu juga kita harus jujur mengurus mamon yang diberikan, harta yang diberikan. Termasuk juga kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yakni Allah dan Mamon. Maka itu semua menjadi wejangan bagi kita sebagai para muridnya yang terus-menerus belajar dalam hidup ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah fokus di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran? Mungkin kita masih tergoda oleh hal-hal yang lain, duniawi, misalnya harta, ketenaran, semua keinginan-keinginan duniawi yang lalu membuat kita tidak fokus dengan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita menjadi lupa, kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Meskipun memang harta benda, uang itu dalam hidup ini penting, tetapi itu bukan hal yang pokok. Maka kalau ada orang yang mengabdi uang, maka ia bukan melupakan yang sejati. Kita diminta supaya kita setia akan hal-hal yang kecil, karena dengan demikian kita itu menunjukkan bahwa
tujuan kita itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi fokus akan panggilan kita. Dan dengan demikian kita tidak akan mudah tergoda untuk jatuh kepada hal-hal lain yang akhirnya akan membuat kita mendua hati. Nah, saudara-saudariku, kiranya marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini hati kita terbagi-bagi? Kalau hati kita terbagi dalam arti yang menjadi pokok tujuan panggilannya, tentu kita tidak bisa fokus, dan dengan demikian justru semuanya tidak akan tercapai. Tetapi kalau kita fokus, dan itulah walaupun mungkin tidak tenar, tidak terkenal, dan mungkin yang kita lakukan itu sangat sederhana di mata dunia, tetapi kalau kita melakukannya dengan jujur, dengan fokus, dengan setia, dengan patuh, maka itu akan menjadi berkah. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kelihatannya, tetapi tadi dikatakan bahwa Tuhan itu melihat hati. Maka marilah kita bertekun, marilah kita selalu memurnikan hati dengan melaksanakan perintah Tuhan itu secara fokus, meski tidak dilihat orang, meski mungkin hasilnya tidak mudah ya sebagai manusia biasa untuk tetap berfokus pada hal yang bukan menjadi tujuan umum manusia, yakni Tuhan sendiri dengan berbagai macam konsekuensinya. Saudara-saudariku, marilah kita fokus kepada apa? Pencarian ilmu sejati dengan selalu taat kepada sabda Tuhan, dengan tekun setiap hari meskipun tidak populer, meskipun harus berbagai macam hal. Kita punya Tuhan kita satu saja yang sejati, yakni Allah sendiri. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk senantiasa fokus, setia, taat, tekun dalam melaksanakan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.